ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Angelina Dwi Anggraini dari kelas 12.5. Saya akan melaksanakan tugas Al-Quran Hadis dan menjelaskan tentang bab 2 yang berjudul ujian dan cobaan. Oh my god. Cobaan. Di bab 2 terdapat banyak sekali materi-materi tentang ujian dan cobaan. Salah satunya yaitu surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang berbunyi وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Kandungan dari ayat tersebut menjelaskan tentang, yaitu pada ayat 155 menjelaskan bahwa Allah akan menguji kaum muslimin dengan berbagai ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dengan ujian ini, kaum muslimin menjadi umat yang kuat mentalnya, umat yang mempunyai keyakinan kokoh, jiwa yang tabah, dan tahan uji. Dan pada ayat 156 menyatakan bahwa Allah akan memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya memberi kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami kembali. Dan kabar gembira itu dijelaskan pada ayat 157 yang menjelaskan berita bahwa orang-orang yang sabar itu mendapatkan berkah, ampunan, rahmat, dan pujian dari Allah. Dan mereka itu mendapat petunjuk pada jalan yang benar. Hikmah dari ayat tersebut ada 2 poin, yaitu ujian dan cobaan yang dialami manusia selain sebagai ujian, juga sebagai tanda kasih sayang Allah. Sebab di balik suatu cobaan terdapat hikmah yang sangat berarti. 2. Sikap yang terbaik dalam menghadapi ujian dan cobaan Allah, baik yang bersifat menyenangkan atau sebaliknya, adalah dengan sabar dan tawakal, di samping selalu memohon pertolongan Allah dalam menghadapinya. 1 hour later. A few moments later. Three hours later. Meanwhile, eventually, 1 eternity later. Adapun juga kajian surat Al-Imran ayat 186 yang berbunyi لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Kandungan dari ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam sejarah pasca hijrah muslimin dari Mekah ke Madinah, orang-orang musyrik menjarah harta muslimin dan mengganggu mereka. Di sisi lain, warga Yahudi Madinah menghina muslimin dengan sindiran lisan dan bersikap biadab kepada mereka. Hal ini terus berlanjut sehingga Nabi marah dan mengeluarkan perintah agar para pemimpin makar ini dibunuh. Surat Al-Imran ayat 188 ini menyinggung sunnah Allah, yakni menguji. Kepada muslimin, ayat ini mengatakan, janganlah Anda mengira dengan masuk Islam kalian akan terus senang dan bahagia. Kalian harus siap diganggu, dihujani makar musuh. Bahkan sekiranya kalian tidak mengusik mereka, mereka akan terus mengganggu sampai kita down. Tujuan ayat ini adalah memberitahu bahwa hendaknya kaum muslimin memperkuat diri, sikap sabar dan tidak mengeluh, sehingga manakala musibah menimpanya tidak terlalu berat dirasakan. Seperti
Contoh-contoh dari ayat ini yaitu seperti ujian diri, seperti terkena penyakit, kehilangan orang yang disayang, terus seperti kalah perang, dan ada juga yaitu ujian harta, yaitu kehilangan harta kekayaan, kehausan nafkah, dan sebagainya. Dan ada juga gangguan yang lebih menyakitkan, yaitu cacian maki, fitnah, dan sebagainya juga.